Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Puspita dengan NIM K042051. Saya dari Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Inquiry Terbimbing berbantuan MediaPad untuk meningkatkan pemahaman konsep dan curiosity peserta didik. Berikut latar belakang dari penelitian ini, yaitu kesulitannya peserta didik dalam mempelajari fisika disebabkan oleh materi fisika yang sangat padat dan dianggap tidak konseptual. Peserta didik hanya mampu menggunakan rumus-rumus dalam fisika untuk mendapatkan hasil, namun tidak memaknai dari rumus tersebut. Akibatnya, mereka tidak memiliki pemahaman materi pada materi fisika. Nah, hal tersebut kemudian berdampak pada penguasaan konsep fisika, ditambah lagi dengan model pembelajaran yang tidak memunculkan rasa ingin tahu yang besar dalam memecahkan suatu permasalahan, namun tidak didukung dengan adanya alat praktikum yang memadai. Perlunya meningkatkan pemahaman konsep fisika sehingga melalui pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik mampu membedakan suatu konsep dengan konsep yang lain. Nah, di samping itu, peserta didik juga mampu mengetahui makna dari materi sehingga dapat menjawab soal-soal yang diberikan tanpa harus menghafal rumus. Adapun fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu kurangnya pemahaman konsep fisika sehingga menyebabkan peserta didik tidak memaknai materi dan hanya memandang terdiri dari berbagai rumus. Jadi oleh karena itu perlunya meningkatkan pemahaman konsep fisika peserta didik agar dapat mengetahui makna dari materi dan tidak harus menghafal berbagai macam rumus serta meningkatkan rasa ingin tahu atau yang bisa disebut dengan curiosity peserta didik pada materi fisika itu sendiri. Berikutnya yaitu rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, seberapa besar pemahaman konsep dan curiosity peserta didik sebelum diterapkannya model pembelajaran inquiry terbimbing berbantuan simulasi PET. Yang kedua, seberapa besar pemahaman konsep dan curiosity peserta didik setelah diterapkannya pembelajaran inquiry terbimbing berbantuan simulasi PET. Dan yang ketiga, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara pemahaman konsep dan curiosity peserta didik sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran inquiry terbimbing berbantuan PET. Nah, tujuan dari penelitian ini juga ada 3 yang diambil dari rumusan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui berapa besar pemahaman konsep dan curiosity peserta didik yang sebelum menerapkan model pembelajaran inquiry terbimbing berbantuan PET, dan untuk yang kedua, untuk mengetahui berapa besar tingkat pemahaman konsep dan curiosity peserta didik setelah diterapkannya model pembelajaran inquiry terbimbing berbantuan PET. Dan yang ketiga itu untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antara pemahaman konsep dan curiosity peserta didik sebelum dan sesudah diterapkannya model pembelajaran inquiry terbimbing berbantuan PET. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama bagi siswa itu meningkatkan curiosity dan pemahaman konsep fisika. Yang kedua bagi guru, meningkatkan cara mengajar dan menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing berbantuan PET. Yang ketiga bagi sekolah, meningkatkan kualitas pembelajaran sekolah khususnya Nuansa Macene. Dan yang keempat bagi peneliti yaitu meningkatkan pengetahuan dan pengalaman terhadap model pembelajaran inquiry terbimbing. Bagian berikutnya yaitu tinjauan pustaka. Nah, menurut Sanjaya tahun 2008, model inquiry terbimbing adalah suatu model pembelajaran inquiry yang dalam pelaksanaannya guru menyediakan
bimbingan atau petunjuk yang cukup luas untuk peserta didik. Model ini biasanya digunakan bagi siswa yang belum berpengalaman belajar dengan model inquiry. Kemudian untuk pengertian model PET simulation adalah bentuk digital dari fasilitas dan proses laboratorium yang disimulasikan secara digital. Program PET dirancang untuk meningkatkan keaktifan belajar peserta didik serta menyediakan suatu langkah belajar di mana peserta didik dapat berkonstruksi pemahaman konseptual fisika yang kuat dengan bereksplorasi. Metode penelitian. Nah, pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif eksperimen dengan jenis atau desain full eksperimen design atau eksperimen yang betul. Nah, untuk waktu dan tempat penelitian, penelitian ini dilaksanakan selama semester 5 pada saat turun ke lokasi untuk melakukan wawancara dengan peserta didik. Lokasi penelitian merupakan tempat yang dipilih dan ditentukan oleh peneliti secara langsung. Dalam hal ini, lokasinya yaitu di Sekolah BAN 1 Majene, Sulawesi Barat. Berikutnya populasi dan sampel. Yang pertama populasi. Pada penelitian ini peneliti melibatkan peserta didik BAN 1 Majene kelas 12 MIA tahun ajaran 2022-2023 sebagai populasi. Adapun sampelnya, yaitu sampel dalam penelitian ini merupakan seluruh peserta didik BAN 1 Majene kelas 12 MIA. Sampel ini merupakan sampel jenuh yang semua anggota populasi menjadi sampel. Kemudian untuk definisi operasional variabel, yang pertama variabel bebas, model pembelajaran inquiry learner dan bimbing berbantuan PET adalah model pembelajaran yang akan diterapkan di penelitian Majene. Ini merupakan variabel bebasnya. Sedangkan variabel terikat merupakan pemahaman konsep yang dimaksud dan juga curiosity atau rasa ingin tahu dari peserta didik tersebut. Kemudian sumber data. Data diambil dari hasil wawancara dan dari beberapa jurnal. Kemudian instrumennya menggunakan dua instrumen, yaitu instrumen tes atau tes hasil belajar dan instrumen non-tes, yaitu wawancara dan angket. Untuk teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif dan inferensial. Untuk mengetahui nilai yang diperoleh peserta didik, maka skor dikonversi dalam bentuk nilai menggunakan rumus sebagai berikut, yakni N sama dengan SS dibagi S1 kali 100, di mana N adalah nilai dari peserta didik, kemudian SS adalah skor hasil belajar peserta didik, SI adalah skor ideal, kemudian dikalikan dengan 100. Yang pertama, analisis deskriptif, di mana analisis deskriptif yang digunakan adalah penyajian data berupa nilai rata-rata dan standar deviasi. Analisis ini dimaksudkan untuk menyajikan atau mengungkapkan hasil belajar fisika peserta didik dengan mengelompokkan dalam kriteria ketuntasan. Yang kedua, analisis inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang telah diujikan. Sebelum dilakukan pengujian, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian dasar, di mana analisis yaitu uji normalitas yang dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama itu uji normalitas, uji homogen, dan uji hipotesis. Demikian video presentasi saya. Segala kekurangannya saya mohon maaf, dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.